Halo, selamat pagi. Kali ini Bang Dery Tutorial akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi pipo kita habis kehujanan ataupun kecebur air ataupun masuk di got dan sebagainya. Yang penting handphone kita kecebur air langsung kita lakukan pembongkaran. Jadi supaya jangan sampai handphone kita rusak jadi parah, harus melakukan penggantian spare part yang sangat mahal seperti itu. Jadi baiknya kalau misalnya handphone kita kecebur air, kalau masih hidup harus lakukan pembongkaran meskipun masih hidup. Nanti takutnya lama kelamaan akan menjadi rusak parah dan diharuskan penggantian komponen. Nah, itu yang bikin repot, harus ganti komponen. Kemudian kita tidak bisa untuk memperbaikinya, tidak bisa kita lakukan sendiri, kita bawa di tukang servis, biaya yang sangat mahal. Jadi sebelum itu terjadi, baiknya kita lakukan pembongkaran untuk menghilangkan air yang tergenang ataupun yang masuk di dalam yang menyebabkan handphone kita mengalami error. Jadi kalau misalnya handphone kita tahunya masuk banyu, masuk air, jadi meskipun masih hidup itu jangan terlalu gembira, takutnya itu belum menyerang komponen mesinnya. Jadi biasanya dihitung ukuran jam, lama kelamaan ada layarnya menjadi blank, suaranya tidak bisa, panas, kemudian tidak bisa dicas seperti itu. Jadi itu harus lakukan pembongkaran sebelum hal ini menjadi tidak bisa ataupun mengeluarkan duit yang banyak. Kita lakukan pembongkaran, langsung saja kita tutorialkan. Untuk alatnya cukup mudah, ini kita gunakan ini saja. Yang penting ada obeng plus, kemudian ini karter ataupun pisau plat tipis seperti ini untuk buka kopernya. Langsung saja kita tutorialkan. Yang pertama di sini ada baut plus biasa. Ini sudah kita bongkar menggunakan obeng plus, ada 1,2 nih obengnya. Kita buka seperti ini, kita buka. Ini hampir sama kayak iPhone obengnya, bautnya, tapi dia kepalanya plus. Kalau obeng iPhone 0,8 itu bintang seperti itu. Tapi kalau misalnya Vivo ini dia biasa obengnya, obeng plus biasa, tapi bentuk bautnya 0,8 seperti itu, sama kayak iPhone. Langsung saja setelah bautnya dibuka, kemudian SIM fingerprintnya, bukan fingerprint, ini SIM tray ataupun dudukan kartu sudah kita lepas, lanjut kita buka. Kalau sudah masih belum pernah dibongkar, kita paksa menggunakan karter. Biasanya karter saja yang lebih mudah karena lebih tipis, lebih kuat. Tapi kalau ini agak tebal, agak susah, jadi gunakan karter. Tapi kalau karter tidak ada seperti ini. Nah, ini sudah terbuka seperti ini. Kita cabut, bisa kita pasang plastik nih. Plastik biasa bekas kartu SIM bisa, misalnya beli bekas kartu Telkomsel, Tri, SL. Nah, kemudian kita buka seperti ini. Nah, kalau menggunakan kuku ditunggu sampai 75% terbuka, tapi kalau belum 75% agak kuat ini platnya, bukan plat, ini plastiknya. Di sini sudah 75%, di sini ada fingerprint, kita gunakan kuku saja. Kemudian satu lagi, ini ada fingerprint, ada fleksibel. Jadi jangan langsung kita tarik, kita angkat karena dia masih nempel di back cover. Ini sudah lepas seperti ini. Nah, ada fleksibelnya, langsung saja kita lepas menggunakan obengnya. Dan kita lepas. Dan kita lepas back cover. Ini biasanya kalau bisa kecebur air, di sini banyak sekali air. Nah, meskipun luarnya kering, di bagian dalam masih ada, itu bisa merusak handphone. Kemudian untuk melepas fleksibel baterai LCD, kemudian ini kita harus lepas dulu semua baut-bautnya nih. Nah, kita lepas dulu. Ini sudah kita lepas tadi biar lebih cepat. Dan kita angkat, sudah lepas baut, kita angkat seperti ini, kita lepas baterainya. Nah, ini baterainya sudah kita lepas. Kemudian ini untuk fleksibel ke bagian bawah kita lepas. Kemudian untuk LCD juga kita lepas menggunakan kuku semua. Dan di sini ada fleksibel on off, kita lepas. Dan di sini ada lagi baut 1, 2. Nah, ini kita lepas saja dulu. Kalau obeng plusnya agak lari-lari, kita ganti yang lebih besar sedikit bautnya. Nah, ini karena ini kecil, ini kita ganti yang 2,0.
kalau masih agak lari-lari. Ini tidak lari-lari lagi. Kemudian di sini ada antena kabel, bisa kita lepas menggunakan karter yang tipis, kita congkelnya. Kalau menggunakan kuku takutnya nih rusak. Nah ini kalau misalnya rusak, tidak ada sinyal, tidak ada antena ke bawahnya. Kemudian ini sudah bautnya tidak ada, bisa kita lepas dulu. Di sini antena kamera paling atas. Nah, ini kamera paling bawah, kita lepas. Nah, kita taruh saja sini. Ini paling bawah, ini paling atas. Ini atas, ini paling bawah, tengah yang paling besar. Nah ini soketnya, kita bisa lepas, kita tarik saja seperti ini. Nah ini sudah lepas, sudah lepas semua. Ini seperti ini. Ini setelah lepas seperti ini. Nah untuk bagian sini ini aman, tidak ada lubang-lubang, jadi aman. Untuk IC-nya aman di bagian bawah. Di sini juga aman juga, tidak ada lubang. Di sini juga plat ini di sini ada lubang. Tidak ada lubang juga aman. Tidak ada lubang, aman. Nah, di sini juga ada lubang. Nah, ini tidak aman, ini masuk air. Di sini juga tidak aman. Ini caranya, di sini aman semua, soket-soketnya aman. Ini kita lepas semua komponennya nih. Kemudian kita head dryer, kita keringkan, kita head dryer semuanya. Setelah itu kita sikat menggunakan sikat gigi. Seperti itu. Kita ulangi 3 kali. Kita head dryer, kemudian kita sikat lagi, ataupun juga kita jemur di matahari PCB ini. Ataupun juga misalnya di korek, di embun, di api unggun seperti itu, supaya dia mengering airnya di sini. Setelah itu kita sikat gosok lagi seperti itu. Bisa menggunakan head dryer, bisa menggunakan panas matahari, bisa menggunakan setrika listrik, juga bisa menggunakan korek api unggun, sudah bisa. Yang penting ya intinya untuk menguapkan air, kemudian kita sikat supaya karat yang akibat air yang mengering tadi bisa lepas seperti itu. Di soket-soketnya seperti ini. Kita perhatikan, kita cek harus benar-benar bersih seperti itu. Kemudian di soket-soket ini juga kita cek juga di fleksibel ini harus bersih juga, tidak ada karat. Di sini juga untuk LCD. Biasanya kalau sudah parah, biasanya di LCD yang rusak. Di LCD yang rusak itu di jalur lampu, jadi jalur lampunya akan putus. Nah itu harus di jumper biasanya kalau suka teknisi. Tapi kalau kita bukan teknisi ya ganti saja LCD-nya, sudah selesai seperti itu. Di sini juga kita bersihkan, di sini kita bersihkan soketnya. Harus benar-benar kuning. Kalau misalnya tidak kuning, coba kita gosok menggunakan jarum seperti itu. Seperti ini, kita gosok menggunakan jarum. Begitu juga di bagian bawah, kita bongkar semua, kita bersihkan seperti itu. Setelah selesai biasanya handphone akan kembali normal, aman, tidak lagi konslet. Biasanya kalau airnya langsung kita uapkan dengan cepat, tidak akan menyebabkan rusak parah seperti itu. Biasanya paling sering itu LCD yang rusak di jalur lampunya, maka dia akan bergetar saja, tidak ada tampilan layar karena lampunya mati. Biasanya konslet di jalur LCD-nya seperti itu. Untuk bagian mesinnya ini kayaknya aman karena dia tidak ada lubang, paling di bagian sini. Nah, kalau kita cek saja, kalau di sini tidak ada tumpukan air, biasanya bersih. Begitu juga di bagian sini aman juga. Nah, di sini juga tidak aman. Jadi kita maksimalkan di sini tergantung dengan pada saat kita bongkar tadi, kita cek untuk airnya di mana yang letak paling banyak. Bisa juga kita cek ciri di sini. Di sini ada putih-putih biasanya kalau misalnya air yang banyak putih-putihnya, biasanya disitulah yang paling parah. Jadi itulah yang kita harus bersihkan, kita maksimalkan. Begitu juga di bagian sini untuk kartu SIM, biasanya sering macet di kartunya tidak mau keluar. Nah ini kita dorong juga tidak bisa, di sini macet. Nah ini, jadi itu kita bersihkan, bisa kita tetesin sedikit dengan thinner ataupun bensin sedikit saja supaya karat di bagian sini bisa berfungsi seperti ini. Nah, ini. Kalau misalnya kartunya macet seperti itu. Untuk bagian sini sudah kita bersihkan, di sini juga kita bersihkan LED-nya. Pokoknya kita bersihkan, kita keringkan. Tapi kamera sudah kita lepas. Kemudian setelah selesai, kita bisa rakit untuk ini tadi. Kita pasang langsung saja bisa. Ini sudah benar-benar bersih, kita pasang juga seperti ini. Kita pasang lagi. Seperti pada saat bongkar ini, kita pasang kamera yang besar, kita pasang. Kamera yang bagian bawah juga kita pasang.
Nah, melepasnya dicek saja, tapi kalau yang paling besar itu beda. Nah, seperti ini. Kemudian kamera yang depan kita pasang, kemudian kita tutup lagi. Ini sudah kita pasang semua, kita tutup lagi secara maksimal. Nah, ini antena yang tidak dipasang karena tidak ada sinyal kalau tidak dipasang. Setelah kita anggap selesai, kita tutup seperti ini. Nah, tadi kita baut lagi karena ada baut 2, 1, 2 yang baut hitam. Setelah kita baut, baru kita tutup lagi seperti ini. Kita baut lagi seluruhnya. Setelah selesai, bisa kita pasang fingerprintnya. Kita pasang fingerprintnya, kita bengkokkan sedikit seperti ini. Nah, tapi sebelahnya bagian bawah sudah kita bongkar lagi. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita rapiin. Untuk kabel antenanya jangan sampai ada yang keluar karena kita mau tutup seperti itu. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Cara mengatasi handphone Vivo Y30 kecebur air ataupun masuk air. Beginilah cara untuk memperbaikinya, supaya jangan terlalu banyak masalah ataupun kerusakan di lain harinya. Meskipun kita mengetahui handphone kita masih hidup, tapi kita tidak yakin karena air yang menyebabkan konslet bisa lari kemana-mana di PCB-nya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang, berbelit-belit, tapi intinya kita memberikan informasi ataupun tutorial bagi teman-teman yang mengalami handphone kita bermasalah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya berguna, di like saja, di share saja supaya teman-teman yang lain bisa mengerti, ataupun untuk mengetahui video yang kita upload setiap harinya bisa di like, di subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.